Oke, baik. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novianti BT Halen dengan NIM 2322511012. Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Kupang, kelas A semester 2. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pentingnya seorang guru mempelajari pendidikan multikultural. Lalu bagian yang pertama, pendidikan multikultural. Di sini kita juga perlu tahu apa itu pendidikan multikultural. Di sini saya menjelaskan apa itu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural termasuk pendidikan yang penting, menghargai heterogenitas, baik suku, budaya, etnis, dan sebagainya. Pendidikan multikultural ini termasuk pendidikan yang penting yang diterapkan secara dini pada anak-anak agar mereka bisa tumbuh menjadi generasi toleransi terhadap beragam. Pendidikan multikultural bisa diberikan secara langsung oleh sekolah melalui guru maupun diterapkan oleh orang tua di rumah. Lalu tujuan pendidikan multikultural. Adapun tujuan pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural yang pertama, memaksimalkan fungsi dalam menghadapi keberagaman didiknya. Lalu tujuan yang kedua, memiliki akses peserta didik dalam bersikap positif terhadap keberagaman suku, etnis, budaya, dan kelompok yang berbeda dengan dirinya. Lalu tujuan yang ketiga, mengasah keterampilan sosial peserta didik dalam berinteraksi di lingkungan yang heterogen. Lalu kemudian tujuan yang terakhir, tujuan dalam pendidikan multikultural, melatih peserta didik untuk menerapkan hidup damai dalam keberagaman. Lalu bagian yang ketiga, adapun fungsi pendidikan multikultural. Fungsi pendidikan multikultural yaitu fungsi yang pertama sebagai langkah penguatan karakter pada peserta didik. Lalu fungsi yang kedua sebagai upaya untuk mengajarkan pada peserta didik bahwa konflik itu selalu ada sehingga mereka bisa mengedepankan perilaku positif di tengah keberagaman. Lalu fungsi yang ketiga sebagai upaya pembinaan akan pentingnya menjaga keutuhan bangsa di dalamnya memuat keberagaman. Itu adalah fungsi-fungsi pendidikan multikultural. Lalu bagian yang keempat, manfaat pendidikan multikultural. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat-manfaatnya dalam pendidikan multikultural. Ada beberapa bagian manfaat dalam pendidikan multikultural. Manfaat yang pertama, peserta didik bisa bebas mengekspresikan kreativitasnya tanpa khawatir mendapatkan perlakuan diskriminasi. Lalu manfaat yang kedua, peserta didik terlatih untuk menyikapi berbagai keberagaman di lingkungan sekitar. Lalu manfaat yang ketiga, peserta didik termotivasi untuk menjaga agen perubahan sosial yang nantinya menghapuskan tindakan rasial. Itu adalah manfaat-manfaat dalam pendidikan multikultural. Lalu bagian yang kelima, ada konsep pendidikan multikultural. Di sini juga kita perlu memahami konsep dasar pendidikan multikultural, yaitu setiap peserta didik harus diberikan kesempatan yang sama tanpa memandang perbedaan kondisi, baik suku, budaya, jenis kelamin, dan mereka berhak mendapatkan persamaan di semua aspek pendidikan. Misalnya, seorang guru harus memberikan perhatian, bimbingan,
arahan yang sama pada semua peserta didiknya di kelas. Konsep tersebut di sekolah diharapkan mampu mencegah tindakan diskriminasi di masa mendatang. Itu adalah konsep dalam pendidikan multikultural. Lalu bagian yang keenam, dimensi pendidikan multikultural. Ada beberapa dimensi dan perlu kita ketahui, ada beberapa dimensi dalam pendidikan multikultural itu. Dimensi dalam pendidikan multikultural yang pertama, memiliki desain kurikulum beragam, di mana kurikulum tersebut mampu mewakili pandangan banyak orang. Lalu dimensi yang kedua, tidak adanya penafsiran tunggal pada suatu kebenaran dalam sejarah. Lalu dimensi yang ketiga, menjunjung tinggi